Jadi memang sebagian besar penyakit adalah kanker. Yang kita tahu bahwa kanker itu nggak akan sembuh ya, atau berakhir dengan kematian. Dimana kita tahu bahwa kalau paliatif itu akhirnya adalah pasien itu meninggal. Artinya dia tidak akan sembuh. Jadi kita mengharapkan dengan paliatif itu penderitaan pasien akan berkurang. Halo Sobat DRV semuanya, apa kabarnya Sobat DRV? Semoga kalian semua baik-baik saja. Saat ini saya Dr. Maureen Lukman, saya seorang palliative physician. Senang sekali kalau saat ini saya bisa berbagi tentang apa sih topik yang akan dibahas, yaitu tentang paliatif. Sobat DRV di sana belum pernah mendengar atau bahkan sedikit ya yang masih mengetahui apa sih layanan paliatif itu. Oke, kita mulai dari definisi dulu ya. Biasanya kan kalau kita mengenal sesuatu yang baru, kita kenalan melalui apa sih definisinya ya. Jadi sebenarnya paliatif itu kita berasal dari kata to palliate. Jadi untuk meringankan beban penderitaan pasien dan keluarga. Kemudian untuk apa tujuannya? Tujuannya itu yaitu untuk quality of life. Jadi untuk kualitas hidup pasien, di mana kita tahu bahwa kalau paliatif itu akhirnya adalah pasien itu meninggal. Artinya dia tidak akan sembuh. Jadi kita mengharapkan dengan paliatif itu penderitaan pasien akan berkurang, tapi bukan berarti kita memperpanjang penderitaan pasien atau menunda kematian pasien, itu tidak. Tetapi pasien itu tetap memiliki hidup yang berkualitas sampai dengan ajal menjemputnya. Paliatif itu sendiri sebenarnya fokusnya ke siapa sih? Yaitu untuk ke pasien dan keluarga. Nah itu yang unik ya sebenarnya. Kan seringkali kan kalau pengobatan itu kan fokusnya ke pasien aja ya. Kalau sekarang ke paliatif tidak. Jadi kita fokusnya adalah pasien dan keluarganya, di mana nanti keluarganya itu berperan sebagai caregiver, yaitu pelaku rawat pasien itu baik di rumah maupun di rumah sakit. Kemudian pasti Sobat DRV bertanya ya, ruang lingkupnya apa aja sih paliatif itu? Sebenarnya paliatif itu terbuka luas, jadi memang sebagian besar penyakit adalah kanker. Yang kita tahu bahwa kanker itu nggak akan sembuh ya, atau berakhir dengan kematian. Yang kedua, penyakit yang juga terbanyak adalah penyakit yang di luar kanker, misalnya mereka yang kena stroke, jadi butuh tirabaring lama yang tidak berdaya, kemudian mereka yang kena penyakit paru kronik, kemudian mereka yang ada gagal ginjal atau gagal jantung, atau mereka-mereka yang sudah usia lanjut yang memang ada penyakit-penyakit complicated yang sangat sulit disembuhkan. Nah, kurang lebih itulah yang terbanyak yang dilayani oleh dari tim paliatif. Kemudian tentu Sobat DRV banyak pengen tahu kan sebenarnya timnya siapa aja sih, ataukah hanya dokter atau saya sendiri? Tidak. Jadi kalau namanya paliatif kita adalah tim. Jadi ada dokter seperti saya, kemudian ada perawat, kemudian ada juga dari tim fisioterapi karena pasien butuh ada tindakan fisioterapi. Kemudian ada juga dokter gizi, ada dokter untuk bagian luka karena kita tahu bahwa pasien-pasien yang dengan kanker yang sudah lama atau penyakit kronik lama pasti mereka ada luka. Seperti luka untuk di bokong ya, luka dekubitus kalau kita bilang. Dan ada juga luka pada orang yang sakit kanker payudara, luka di payudaranya, kemudian ataupun luka-luka penyakit yang lainnya. Kemudian ada juga dokter jiwa, psikolog, kemudian ada juga seperti tokoh-tokoh agama, rohaniawan, terus ada juga kalau di luar negeri ada untuk bagian art, misalnya mereka terapi seni ya, art terapis, music terapis, atau mereka pet, menggunakan hewan pet terapis. Nah itulah tim, jadi kita timnya itu luas banget, bahkan kita melibatkan adanya social worker, ada relawan juga, volunteer. Ya. Kemudian tentu Sobat DRV ingin tahu kan sebenarnya perawatannya di mana, kemudian jenis apa saja yang kita layani ya. Jadi perawatan paliatif itu bukan hanya di rumah sakit, justru kalau pasien sudah paliatif, kita menganjurkan pasien itu rawat di rumah atau kita sebut dengan home care. Kemudian bisa juga layanan itu di rumah sakit ya, bentuknya bisa dalam bentuk kunjungan ke rawat jalan kalau memang pasien bisa untuk rawat jalan untuk kontrol, ataupun rawat inap kalau memang ternyata di rumah dia tidak bisa memungkinkan untuk rawat di rumah, boleh di rumah sakit. Oke. Kemudian pelaku rawatnya siapa saja? Pelaku rawatnya itu sebenarnya adalah paling penting adalah keluarga. Keluarga itu bukan berarti harus pasangan hidupnya, tidak. Karena siapa tahu suami atau istrinya itu memang usianya sama, punya penyakit yang cukup berat juga, jadi tidak bisa merawat. Biasanya kita caregiver itu banyak, bisa anggota keluarga, bisa anaknya, cucunya, menantunya, ataupun kita meng-hire dari luar, dari misalnya caregiver dari rumah sakit lain atau dari foundation yang lain, itu boleh, silahkan. Kemudian apa saja sih sebenarnya yang dilakukan oleh dokter paliatif? Nah itu tentu
Pasti sobat DRV pasti pengen tahu ya, sebenarnya dokter paliatif itu apa sih? Karena kan jarang banget ya di Indonesia. Kalau di luar negeri itu mungkin sudah lazim didengar ya. Dokter paliatif itu kita merawat bersama dengan dokter utama pasien. Jadi kalau paliatif kan kita punya timeline ya, punya timetable, punya timeline, di mana paliatif itu berperan sejak awal pasien itu didiagnosa. Jadi bukan ketika di ujung, ketika pasien itu sudah mau meninggal, baru paliatif berperan, itu tidak. Jadi kita bersama-sama dengan dokter utamanya, kita merawat dari pasien itu didiagnosa, kemudian kita bersama-sama menemani pasien, mendampingi pasien untuk menjalani pengobatannya. Misalkan pasien itu butuh kemoterapi, tetap lakukan. Pasien itu butuh radiasi, tetap lakukan. Kemudian terus ngapain kalau dokter tuh pasiennya kemo atau radiasi, dokter paliatif ngapain? Kita menangani simptomatiknya, terutama untuk nyeri. Nah ini yang paling menarik ya, dalam arti paliatif itu memang kasusnya kanker. Dan kanker itu terbanyak keluhannya adalah nyeri. Nanti saya akan bahas ya tentang nyeri kanker. Oke, kemudian sampai satu titik di mana ketika progresnya itu berlanjut, pasien stadiumnya semakin meningkat, dalam arti berarti terapi dokter sudah nggak ada lagi. Nah disitulah paliatif yang mulai berperan lebih banyak. Nah kemudian bentuk perawatannya mana lebih baik sih, biasanya di rumah atau di rumah sakit? Itu paling sering di luar ditanyakan. Kalau kami melihatnya adalah lebih baik perawatan paling ideal adalah di rumah. Kenapa? Karena di rumah itu pertama faktor infeksi pasti lebih ringan dibandingkan di rumah sakit. Yang kedua, quality time pasien dengan keluarga, dengan teman ataupun dengan siapapun yang pasien itu kasihi, itu pasti lebih banyak. Imbasnya adalah psikologis pasien, dimana kita tahu ketika pasien itu nggak berdaya, bukan berarti dia nggak bisa merasakan loh, bukan berarti dia nggak stres, bukan berarti dia nggak depresi. Pasti dia depresi dan stres, maka psikologis itu kita perhatikan. Ketika pasien pulang ke rumah, itu secara nggak langsung akan meningkatkan, memperbaiki moodnya pasien, memperbaiki semangatnya pasien, untuk dia kembali fight bersama untuk melewati masa-masa yang mungkin nggak enak buat pasien dan keluarga. Kemudian ketika di rumah juga keluarga pasti akan lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan pasiennya. Kemudian dia juga pasti akan butuh banyak waktu untuk istirahat juga, keluarga yang mendampingi. Nah itulah makanya kita selalu menganjurkan ketika pasien sudah paliatif, kita anjurkan untuk rawat di rumah dan atau home care. Pasti teman-teman juga bertanya ya, apakah harus selalu rujukan? Tidak. Pasien paliatif itu bisa datang dari rumah sakit luar pun juga boleh. Atau ketika mereka memang sudah tahu tentang paliatif, kemudian mereka dari rumah sakit yang lain, mau datang langsung ke paliatif apakah boleh? Boleh, silahkan. Silahkan kalau memang di luar teman-teman ada kenalan keluarga yang memang membutuhkan paliatif dan ingin langsung datang ke poli paliatif, tentu kami sangat senang hati terbuka dan tidak mengharuskan harus ada rujukan dari luar. Nah, sekarang saya mau jelaskan tentang ruang lingkup paliatif itu kan. Jadi paliatif itu kita meliputi multidimensial factor ya, kalau kita bilang. Jadi kalau dokter biasa kan kita ngobatin penyakit selesai. Kalau paliatif enggak. Jadi kita ada unsur fisik yaitu medis, yaitu keluhan pasien. Kedua kita ada unsur psikososial. Kemudian kita ada unsur juga spiritual, kemudian kita juga ada unsur bagian dari keperawatan, nursing, dan bagian fungsional. Jadi 5 faktor inilah yang saling berkaitan yang akan menjadi bagian dari terapi, dari pelayanan dari paliatif itu. Nah kemudian masing-masing untuk apa saja, misalnya kalau medis kan itu keluhan, misalnya nyeri, sesek, atau dia ada luka, dia nggak mau makan. Kemudian juga dia misalnya dia gangguan tidur, gangguan menelan, nah itu semuanya masuk keluhan medis ya. Ya kita sebut dengan penanganan simptomatik, penanganan keluhan. Kemudian kalau psikososial misalnya apa? Misalnya dia depresi, dia sedih, dia kecewa, atau dia masih dalam tahap dia denial, dia masih menyangkal penyakitnya, dia masih belum menerima penyakitnya, itu psikososial. Apakah di sini dokter sendirian? Tidak. Nanti dokter akan berkolaborasi dengan psikolog atau dengan tokoh agama. Kemudian keperawatan, masalahnya apa? Banyak, misalkan kalau pasien itu punya banyak penyakit ya, bukan hanya kanker. Kemudian dia mau rawat di rumah, nah, itu pasti masalah perawatan itu cukup besar karena pasti keluarga itu pasti kaget dan pasti mereka belum siap. Kemudian masalah fungsional, yaitu fungsional itu dalam arti fungsi dia sehari-hari, misalkan dia sehari-hari masih bisa mandi, masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Nah sekarang kan pasti ada gangguan, nah, itulah yang menjadi part dari paliatif juga. Oke. Kemudian masalah apa lagi? Itu juga spiritual, itu masalah keagamaan. Itu dalam arti apa? Apakah pasien itu siap menerima kematian? Dia nanti ketika dia memang harus menghadapi kematian. Itu juga menjadi tantangan yang harus kita perhatikan juga. Nanti akan kita kolaborasi pasien keluarga. Jadi ketika pasien itu menghadapi kematian, benar-benar dia holistik. Dia meninggal dengan bermartabat, seluruh aspek dia bisa lewati semua, seluruh aspek dia bisa terima dengan baik.
Dalam paliatif itu kita bukan hanya mengobati secara medikamentosa, dalam arti bukan hanya kita kasih obat, nyeri, kita kasih morfin, selesai, tidak. Tentu ketika kita merawat pasien paliatif, kita melihat pasien itu secara holistik. Jadi misalkan dia keluhannya ada keluhan sesek atau keluhan nyeri ya misalnya. Kita obati oke, nyerinya apa, kita kasih sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang kedua, kita lihat juga psikologis dia. Pasti dia nyeri itu akan bertambah ketika dia gelisah atau ketika dia senewan ya, atau dia stres. Nah, kita masuk melalui apa? Kita masuk melalui terapi yang lain, terapi komplementer. Misalkan kita bisa dengan psikoterapi, ya kita libatkan psikolog ataupun psikiater. Kemudian kita juga terapi seni. Misalnya pasien hobi musik, pasien hobi untuk binatang, kita bisa libatkan misalnya art terapi atau music terapi. Kalau di Indonesia mungkin masih jarang ya mereka yang berkecimpung di bidang itu. Kalau di luar negeri ketika saya belajar itu sangat-sangat terbuka banget dan sangat banyak dilibatkan. Jadi dan itu memang mereka sudah punya jadwal setiap hari. Misalnya jadwal terapi seni kapan, kemudian untuk jadwal terapi untuk bermain dengan binatang, pet terapi itu kapan, kemudian terapi dengan musik itu kapan, itu ada jadwalnya. Nah itulah diharapkan nanti ke depan ketika Sobat DRV mendengarkan edukasi ini, kalian bisa terbuka ya wawasannya. Mungkin ada yang tertarik ya untuk mengambil kelas terapi, bergabung dengan layanan paliatif. Kami sangat senang sekali karena bisa membantu kami bersama untuk meringankan penderitaan pasien dan keluarga. Demikian sejauh ini ya penjelasan saya tentang apa sih itu paliatif, apa itu layanannya, kemudian bagaimana bentuk pelayanan kami gitu kan. Diharapkan ya sobat-sobat DRV yang sudah mendengarkan bisa menyimak, kemudian menelaah, kemudian bisa berbagi dengan rekan-rekan yang lain ya. Kemudian bisa menyampaikan juga informasi ini kepada mereka yang membutuhkan di luar sana, baik pasien maupun keluarga atau kenalan. Demikian, terima kasih untuk Sobat DRV semuanya.